سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga kita semuanya senantiasa berada dalam hidayah, petunjuk, tuntunan dari Allah untuk senantiasa patuh menjalankan perintahnya dan patuh untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah. Kita dengan kitab Bidayatul Hidayah kita sampai ats-tsalits, maksiatul lisan. Yang ketiga adalah al-ghibah, yaitu menggunjing, dosa menggunjing. Maka fahfat lisanaka anha, jaga lisanmu, jaga lisanmu wahai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita seru, jaga lisanmu anha, dari menggunjing. Wal ghibah ashaddu min 30 zaniyatin fil Islam. Ghibah dosanya besar itu. Ghibah dosanya besar. Dosanya besar. Bahkan disebutkan dosanya ghibah lebih besar daripada 30 kali melakukan perzinahan ketika dia berada dalam agama Islam. Mana ghibah? Bagaimana Imam Ghazali menerangkan? Antadhkura insanan bima yukrihuhu law sami'ahu. Mana ghibah? Menggunjing. Engkau berucap, engkau berkata-kata insanan mengenai manusia. Si fulan seperti ini, si fulan seperti ini, si fulan seperti ini. Dia, si A itu orangnya seperti ini. Tidak baik, kurang, buruk, pelit, sombong dia. Pergaulannya kurang terus. Membicarakan orang lain, membicarakan perilaku atau membicarakan fisiknya orang lain dengan suatu hal yang dia tidak sukai. Lau sami'ahu, apabila dia itu mendengarnya. Inilah makna ghibah. Jadi kalau kita berkata kepada orang lain, dan ini biasa terjadi di kalangan kaum muslimin dan muslimat. Kita mengatakan si A pelit, si B jelek, si C, mudah lisan kita. Coba. Yang kita pandang orang lain itu bukan kebaikannya, bahkan keburukannya terus. Kenapa seperti itu? Baik kaum muslimin. Kenapa mata ini adalah senang merendahkan orang lain, memandang orang lain? Qamdun nas, kata Nabi. Sombong kaitannya ghibah, gunjing itu. Sombong, merasa lebih baik daripada yang lain. Ini perlu kita untuk berpikir dan merenung. Kita itu oleh Allah diperintahkan untuk husnudzan kepada yang lainnya. Diperintahkan oleh Allah untuk apa? Membicarakan kebaikan yang lainnya. Seburuk-buruk orang itu pasti ada kebaikannya. Yang kita lihat apa? Kebaikannya. Seluruh manusia tetangga kita, saudara kita, siapa yang tidak ada kekurangannya? Siapa yang tidak ada keburukannya? Bahkan ibunda kita, ayahanda kita, pasti ada kekurangannya. Manusia. Kakak kita, adik kita, ada kekurangannya semuanya. Tetangga dekat rumah kita, ada kekurangannya. Tetangga jauh dari rumah kita, ada kekurangannya semuanya, ada kekurangannya. Kalau kita dengan dasar
orang lain karena ada kekurangan, kemudian kita membicarakan orang, tidak akan ada habisnya. Satu dunia akan kita gunjing. Kalau kita mencari kekurangan si A, pasti ketemu kekurangan si A. Kalau kita mencari kekurangannya si B, pasti ketemu kekurangannya si B. Terus si C, pasti ada kekurangannya, pasti ada kekurangannya, pasti. Mungkin kita berhujah, memang dia seperti itu kok. Memang dia tidak baik seperti itu kok. Memang si A yang tidak baik, memang si A punya kekurangan ini, memang si B punya kekurangan itu, si C punya kekurangan itu. Orang sedunia pun juga sama ada kekurangannya, kecuali Nabi, kecuali Rasul. Kalau kita dengan dasar seperti itu, kita gunjing semuanya, kita masuk neraka nanti kita. Habis. Pahala kita habis. Itu sakit, hatinya sakit, akhlaknya rusak. Kalau kita memandang orang lain dengan keburukannya, tidak akan menemukan hanya satu, tidak dua, kita akan menemukan tiga, banyak kekurangan. Tapi tidak boleh kita bicarakan, kita tutup kekurangan. Aibnya tetangga kita itu kita tutup, itu adalah alamatul maghfirah. Ilaika, itu adalah alamat tanda-tanda Allah itu mengampuni dosa-dosamu, menutup aib-aibmu di akhirat kelak. Kalau engkau menutup aibnya kaum muslimin, menutup aibnya tetanggamu, kau dengar tetanggamu ada kekurangan seperti ini, oh, tidak akan aku bicarakan kekurangan dia. Kenapa? Aku tutup kekurangan dia. Ini orang soleh itu. Orang mulia seperti itu. Mulia itu akhlaknya. Dan hendaknya kita itu seperti itu. Bukan kalau kita mengumbar aib orang lain, kita gunjing orang lain sehabis-habisnya. Itu tanda-tanda orang yang tidak diampuni oleh Allah akan dosa-dosanya. Kamu pun juga sama, banyak aibnya. Kau mengatakan si A punya aib ini, si B punya kekurangan ini, kamu pun juga banyak kekurangannya. Habis sudah. Memang kamu malaikat? Memang kamu nabi, memang kamu rasul, kamu bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, ya pasti ada kekurangannya. Maka kalau engkau itu membicarakan atau mengumbar aib orang lain, tanda-tanda aibmu nanti akan dibuka oleh Allah nanti di akhirat. Tidak diampuni dosamu oleh Allah. Tidak diampuni dosa kita oleh Allah. Naudzubillah. Apa untungnya gunjing coba? Jadi inilah ya. Orang gunjing adalah tanda-tanda orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah nanti di akhirat. Man satara ayubal muslim satara Allah yaumal qiyamah. Barang siapa seseorang yang menyembunyikan aib-aibnya sesama muslim, maka oleh Allah aib-aibnya dirinya itu akan ditutup, akan disembunyikan kelak di yaumil qiyamah. Ketika berjumpa dengan Allah, ketika dihadapkan kepada Allah, akan ditutup oleh Allah. Ini kan tanda diampuni oleh Allah. Maka jadi orang itu jangan gunjingan, jangan suka mengumbar kekurangan orang lain. Tidak akan ada habisnya, wahai saudaraku. Dan itu adalah diri kita akan menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam kemurkaannya Allah. Fa anta mughta, maka seperti itu engkau itu orang-orang yang gunjing. Jangan gunjing, dolim, kamu dolim. Wa in kunta shadiqan, walaupun engkau jujur, memang dia pelit, memang dia kurang, memang dia sombong, memang dia tidak akan ada habisnya. Wa in kunta shadiqan, itu orang yang mengumbar atau orang yang menampakkan aib orang lain dah. Balasannya nanti hitungannya kepada Allah. Sahabat Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Nabi bukan tidak mengajarkan seperti itu. Para ulama, guru-guru kita tidak mengajarkan seperti itu. Hadis Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Hadis Nabi mengajarkan untuk menutup aib orang lain, bukan untuk mengumbar aib orang lain. Jadi ketika kita mendengarkan aib orang lain, ayo kita diam. Kita bicarakan. Lihatlah aibmu lah. Lihat kekurangan diri kita. Kayak kita sudah sempurna aja. Kita tidak akan sempurna. Kita manusia biasa, mahalul khata' wa nisyan, tempatnya dosa dan salah maksiat.
Lebih baik kita itu mohon kepada Allah, ya Allah bukakan kekuranganku kepadaku, tutup kekurangan orang lain di hadapanku. Gitu kita mohon kepada Allah. Hah? Bukan sebaliknya, ya Allah tutup kekuranganku dari diriku dan buka kekurangan orang lain terhadapku. Lah gimana ini? Tidak ada yang mengajarkan doa seperti itu, tidak ada. Doanya, oh, Allahumma astur uyuba muslimin, ya Allah tutuplah kekurangan-kekurangan saudaraku sama muslim dan tampakkan kekurangan-kekuranganku. Untuk apa? Untuk aku mohonkan ampun kepada Engkau dan untuk memohonkan hidayah kepada Engkau. Itu. Fa iyyaka wa ghibatal qurra'il mura'in, maka takutlah engkau pada ghibah qurra'il mura'in. Untuk menghibah, untuk menggunjing, membicarakan. Yang mana engkau itu tahu maksudnya, kan menggunjing dia. Tapi ghairi tasrih, dengan tanpa kau jelaskan. Tapi al-maksud tahu, bal bi ta'ridi syakhsin muayyin. Bahkan engkau itu menyebutkan maksudnya si itu dia ini. Jangan dia, insyaallah. Tidak, kita jangan sampai sama muslim, jangan sampai menggunjing kekurangannya orang lain. Entah dengan dalih mengingatkannya, naudzubillah. Itu mengingatkannya apa, mengumbar, apalagi di media, masya Allah. Yang satu nyerang sana, yang satu nyerang sini, ada hadisnya Allah. Dengan alasan mengingatkan dia, mengingatkan apa gunjing, mengingatkan apa mengumbar aib ini, tergantung niatnya. Beda tipis itu. Dah. Kita urusi kekurangan diri kita sendiri aja. Kita urusi kekurangan diri kita sendiri, kita urusi kekurangan keluarga kita, kita didik istri kita didik suami kita didik anak-anak kita untuk kenal kepada Allah. Terus bahwa antufhama al-maqsuda min ghairi tasrih, engkau itu memahamkan al-maqsud dengan tanpa engkau itu menerangkannya. Fataqulu asrahu Allah faqad sa'ani wa ghammani ma jara alaihi. Wah, kayak ini. Wah, engkau itu berkata ini gunjing, dosa-dosanya besar, dosa besar. Ya, qurra'il gunjing qurra'il mura'in, lembut, setan lembut. Enggak seakan-akan asrahu Allah, aduh semoga Allah memberikan dia taubat, semoga Allah memberikan dia ini kebaikan, semoga Allah memberikan dia kebaikan hidayah. Aduh. Faqad sa'ani, maka sungguh dia itu telah berbuat buruk kepadaku tentang ini. Dia telah zalim kepadaku, dia kasar kepadaku, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Wah, ini dosa nih. Ini ada baik ini. Allah ngumbar keburukan orang lain, seakan-akan mendoakan. Bitoriqus sholihin, jalannya orang-orang soleh mendoakan, oh semoga dia dapat hidayah karena dia zalim kepadaku, semoga dia diampuni oleh Allah karena dia zalim kepadaku. Wah, memang siapa dirimu? Sampai-sampai berbuat zalim kepadamu dan diampuni. Wah, kamu harus mendengar orang yang berbuat zalim kepada dirimu pasti diampuni oleh Allah. Kalau kamu berbuat zalim kepada orang lain, tidak bakal diampuni oleh Allah kalau engkau tidak taubat kepada Allah. Membesarkan diri kita, mengagungkan dirimu. Aduh, dia telah menyakiti aku, takut dia masuk neraka gara-gara dia zalim kepadaku. Dia tidak zalim kepadamu dia.
Gara-gara dia berbuat seperti ini kepadamu, dia menjadi ahli surga. Memang siapa dirimu? Allah. Wa nas'alu Allah Ta'ala ayyuslihana wa iyyahu. Semoga Allah memberikan, aku memohon kepada Allah untuk memberikan kebaikan kepadanya dan memberikan kebaikan kepadaku. Wah. Tidak boleh seperti itu Imam Ghazali. Tidak boleh, ini hati-hati ini. Tariqul muslimin, tariqus shalihin, jalannya orang-orang saleh. Ini orang soleh tapi tertipu ya ini. Orang yang punya ilmu tapi tertipu seperti ini. Hati-hati. Dan Imam Ghazali. Itu perlu kita merenung ya, untuk nasihat diri kita sendiri, untuk nasihat siapapun di antara kaum muslimin dan muslimat. Perlu kita merenung. Berbeda kalau kita itu mendoakan tatkala sendirian di tengah malam kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan hidayah kepada dia, ya Allah akan kedolimannya, ya Allah aku maafkan dia, ya Allah. Itu bukan di hadapan orang lain, di hadapan jamaahnya. Apalagi ketika khutbah, wah hancur. Apalagi di hadapan ketika ceramah, si A itu telah berbuat buruk seperti ini kepadaku, semoga Allah mengampuni dia. Jangan merasa sok kita. Intinya jangan kita itu merasa penting dari kita itu. Merasa penting itu bagaimana? Orang yang menyakiti aku akan diadab oleh Allah. Siapa dirimu? Orang yang zalim kepadaku akan berurusan dengan Allah. Siapa dirimu? Fa inna hadza jam'un baina khabithaini. Sesungguhnya yang seperti itu mengumpulkan dua keburukan. Ahadu al-ghibah idza hasala bi at-tafahum. Yang pertama adalah gunjing ketika hasil pemahaman yang jelas, si A itu. Wal akhar tazkiyatun nafsi wa thana 'alaiha. Yang kedua merasa lebih suci dirinya. Dirinya merasa suci, ujub, wa thana 'alaiha, dan memuji dirinya sendiri. Memuji dirinya sendiri. Ini golongan atau apa, golongan atau pribadi ini kita. Terutama pribadi kita. Kamu jangan zalim ya kepadaku, kamu jangan zalim ya kepadaku, kamu jangan zalim ya kepadaku. Kalau kamu zalim kepadaku, neraka kamu. Kamu zalim kepadaku, menentang aku, neraka kamu, neraka kamu. Wah. Seakan-akan pokoknya yang zalim kepadamu wes pasti neraka. Allah Maha Pemurah, diampuni dosanya oleh Allah. Kalau zalimnya kepadamu diampuni dosanya oleh Allah. Baru kalau kamu zalim kepadanya, dosamu enggak diampuni oleh Allah. Itu dia harus dibanting seperti itu kita untuk menghancurkan hawa nafsu kita. Allah. Kalau engkau itu tulus mencintainya, tulus mendoakannya, tulus engkau itu rahmat kepadanya, maka ucapanmu asrahu Allah Ta'ala adwa'u fad'u lahu fi sirri, maka doakan dia ketika engkau sendirian. Doakan dia ketika engkau sendirian. Di kamar sendirian, tidak tahu kau nangis memohonkan ampun saudaramu yang telah berbuat zalim kepada dirimu. Kemenakanku kemarin telah berbuat zalim kepadaku, ya Allah ampuni dia, ya Allah, dan aku maafkan dia, jangan kau siksa di akhirat. Sendiri tapi jangan kau tambahkan kepada yang lainnya. Pokoknya urusan aku lah. Jangan pokoknya. Kalau si A zalim kepada si B, ya Allah, dia zalim si A kepada si B, ya Allah, semoga kau berikan kebaikan kepada keduanya, dan tidak masalah. Tapi kalau kepada dirimu jangan. Ada ego nanti, ada ujub nanti.
Masya Allah. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada keluargamu, wah responnya tinggi kamu. Berbuat jahat kepada dirimu, wah responnya tinggi engkau. Mencak-mencak dirimu. Tapi tatkala keluargamu berbuat zalim kepada yang lainnya, oh tidak begitu respon dirimu. Tidak begitu menegur keluargamu sendiri, tidak. Wah. Pokoknya ada akunya. Keluargaku tidak boleh diganggu. Keluargaku tidak boleh direndahkan. Waduh. Diriku tidak boleh diganggu. Diriku tidak boleh direndahkan. Wah. Pokoknya aku nomor satu. Keluargaku yang paling tinggi. Wah. Siapa ini? Fir'aun. Hah? InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan hidayah, dan semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia, akhlak yang lembut, akhlak yang tidak menggunjing yang lainnya, tidak mengumbar kekurangan yang lainnya. Senantiasa diri kita merasa lebih rendah kepada yang lainnya, husnudzon kepada yang lainnya, memandang kebaikan yang lainnya. Dan kita mencintai saudara kita semuslim karena Allah, mendoakan mereka semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar.